Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Magona Rimpung SPD, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 15 Rendang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Papua. Mendengar kata matematika, hampir sebagian besar peserta didik berpendapat bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit, bahkan menjadi momok karena banyak rumus dan perhitungan-perhitungan. Berawal dari sesuatu yang dianggap sulit tentunya berdampak pada minat belajar peserta didik, sehingga mereka cenderung menyerah sebelum belajar. Kurangnya pemanfaatan media dan penerapan model pembelajaran oleh guru pada saat mengajar merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika masih rendah. Guru lebih cenderung pada pencapaian target materi kurikulum dan lebih mementingkan pada penghafalan konsep dan bukan pada pemahaman. Dalam penyampaian materi, biasanya guru menggunakan metode monoton, yaitu pembelajaran yang masih berpusat pada guru, yang dalam pelaksanaannya siswa hanya duduk mencatat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, serta sedikit peluang bagi siswa untuk bertanya. Dengan demikian, suasana pembelajaran menjadi tidak hidup dan siswa pun menjadi pasif dan kesulitan menjawab soal yang diberikan. Hal ini tentu berdampak pada hasil belajar siswa yang juga menurun. Oleh karena itu diperlukan sebuah model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Alasan mengapa praktik itu penting untuk dibagikan karena masalah ini bukan hanya terjadi di sekolah bahasa mengajar, tetapi banyak juga terjadi di sekolah-sekolah lain. Sehingga praktik ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi rekan guru yang lain dalam meningkatkan minat belajar siswa. Adapun tantangan yang saya hadapi dalam meningkatkan minat belajar peserta didik, yang pertama adalah merancang pembelajaran agar peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu pemilihan metode pembelajaran yang kreatif dan variatif. Yang ketiga, yaitu penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Kemudian yang keempat, yaitu pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah yang pertama, penggunaan metode pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam penggunaan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan materi. Di sini guru menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model PBL melatih siswa untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan nyata. Pada proses penggunaan model pembelajaran PBL, pertama-tama guru harus mempelajari sintak-sintak dari model pembelajaran PBL sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas, kemudian memahami karakteristik siswa dan melihat kemampuan dasar siswa dan mendalami materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, strategi yang dilakukan guru adalah dengan memilih media yang cocok dan tepat sesuai dengan materi pelajaran dan keadaan siswa. Selain itu juga, guru harus memilih media yang dikuasai, baik dalam pembuatan media maupun pengoperasian media. Di sini saya menggunakan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan PowerPoint, YouTube, dan aplikasi Canva. Proses pembuatan media dimulai dengan mempelajari materi yang akan dibuat medianya, kemudian guru merancang video pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan metode pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan materi. Pada proses pemilihan metode pembelajaran, pertama-tama guru harus mempelajari metode pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian, memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar siswa dan mendalami materi yang akan disampaikan. Sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan strategi ini adalah pengetahuan mengenai model pembelajaran PBL, media ajar berupa PPT interaktif dengan video pembelajaran, dan pengetahuan mengenai aplikasi Canva. Dampak dari penggunaan media dalam pembelajaran yang diimplementasikan dalam bentuk gambar dan video pembelajaran yang ditayangkan dengan berbantukan PowerPoint serta penggunaan model pembelajaran PBL dapat membuat peserta didik lebih semangat dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik mampu memahami konsep materi lebih mendalam, percaya diri dalam menyampaikan pendapat, serta mandiri dalam melaksanakan eksplorasi. Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini digunakan. Hal ini terlihat dari indikator keaktifan peserta didik yang meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan media dan model PBL. Dan dari hasil evaluasi diperoleh hasil peserta didik yang mendapatkan nilai di atas KKM.
Dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu siswa, rekan sejawat, kepala sekolah memberikan respon yang positif. Bagaimana perasaan kalian setelah proses pembelajaran? Oke. Dengan adanya video pembelajaran kemarin, saya merasa senang karena juga memahami pembelajaran yang dikasih dan juga merumuskan atau menjawab soal-soalnya. Mudah dipahami karena ada videonya dan bisa saya menjelaskan juga dengan bahasa Setelah mempelajari pelajaran tersebut, kita lebih mudah memahami model matematika dari sebelumnya. Sesudah kami mempelajari model matematika, kami bisa lebih memahami pelajarannya. Dan seru juga karena gurunya juga seru dan videonya pun cukup menarik. Perasaan kita tentang pembelajaran kali ini sama-sama seru, senang, menyenangkan dan dapat menambah wawasan lebih dalam. Dan video dalam pembelajaran dapat membantu kita dan juga dalam pembelajaran kali ini ada yang namanya diskusi. Dalam berdiskusi ada namanya saling bertukar pendapat satu sama lain dan juga teman yang aktif menjadi aktif, yang tidak aktif menjadi aktif. Respon saya terhadap Ibu Maulana selama pelaksanaan PPL yang awalnya Ibu Maulana cara menggunakan model-model pembelajaran dan media pembelajaran, sekarang Ibu sudah menggunakan pilihan dan pemanfaatan model-model pembelajaran sehingga siswa lebih terdorong aktif dalam proses belajar. Di sini Ibu Maulana sudah menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa, sehingga siswa lebih tertarik dalam memecahkan soal-soal yang diberikan oleh guru. Selamat pagi menjelang siang. Saya selaku pimpinan SMP 15 Sendani sangat menyampaikan banyak terima kasih kepada guru saya, Ibu Maguna, yang selama ini melakukan PPL di SMP 15 Sendani. Walaupun dia sebagai guru tetap di sini, kebetulan ikut PG sehingga melaksanakan tugas di SMP tempat di mana bertugas di dalam melaksanakan PPL. Sangat semangat, banyak bersemangat karena dengan mengikuti PPG ini ada perubahan-perubahan, ada informasi-informasi baru yang digunakan dalam mengajar, di mana tadinya anak-anak ini tidak berani dalam menyampaikan pendapat kepada ibu guru, tapi dengan metode strategi yang digunakan agak berubah sehingga anak itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika yang tadinya pelajaran yang boleh dikata mereka takut untuk pelajaran itu, tapi dengan strategi metode yang memudahkan mereka tapi juga memberanikan mereka untuk menyampaikan pendapat kendala-kendala bagaimana mengikuti pelajaran itu. Guru dengan penuh kasih, dengan sabar memberikan solusi-solusi sehingga ada semangat pada diri anak itu untuk boleh bertanya. Ini satu hal yang saya lihat ketika ibu melakukan PPL di SMP ini semenjak waktu mengikuti PPG yang tadinya sifat atau keberanian anak itu tidak ada. Setelah mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen yang memberikan materi pada PPG ini, diterapkan, transferkan itu ke dalam pembelajaran di sekolah, akhirnya ada perubahan, boleh menjadi nilai tambah bagi anak-anak. Satu hal yaitu masalah keberanian, bahwa pada tidak semuanya anak itu berani bisa menyampaikan gagasan ide dari mereka, tapi dengan cara ini ada perubahan, ada peningkatan pada
anak didik saya di SMP 15 Rendani. Itu yang mungkin saya sampaikan, dan pesan saya selalu melakukan inovasi, perubahan-perubahan demi kemajuan SMP 15 Rendani. Tuhan Yang Maha Esa memberkati ibu-ibu yang benar dan selalu penuh semangat, berdaya dalam melaksanakan tugas di SMP 15 Rendani. Faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru terhadap model-model pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam meningkatkan minat belajar siswa adalah guru harus mampu berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran, tentunya dengan menguasai TIK, serta guru harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan media dan model pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada dosen-dosen pada Universitas Papua yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan kami selama PPL ini, sehingga dalam pelaksanaan PPL ini kami dapat mengerti dengan benar mengenai model dan media pembelajaran. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah dan rekan sejawat siswa pada SMP Negeri 15 Rendani yang telah turut membantu saya dalam pelaksanaan PPL. Kiranya Tuhan memberkati